Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah man istafahu wa ijtabahu li nubuwati wa risalah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da la hawla wa la quwata illa billah. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du, para habaib, para sadah yang sangat kami hormati, yang sangat kami muliakan, para kiai wabil khusus keluarga besar pimpinan Majelis Riyadil Jannah wonten putra Simbah Kiai Abdurrahim Syadzili, wabil khusus wonten Gus Rafiul Hamid, wonten Gus Ibrahim asmane jenengan nggih. Ngapunten dalem nembe panggih panjenengan sepindah niki. Nggih. Wonten Habib Abdurrahman Barokbah. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat sedaya. Tansah pinaringan panjang yuswa saged mangestoni nenggani kita sedaya. Sedaya para rawuh wabil khusus para pimpinan, para pejabat TNI Polri, wabil khusus niki senior kami, saudara kami yang tadi kami paksa untuk ikut ke sini karena beliau tadi kebetulan pas sowan ke Ploso. Beliau tadi itu kebetulan sowan ke Ploso, terus kami tanya apakah Bapak longgar? Longgar. Kalau begitu mari kita sapa teman-teman Aremania di Gajayana. Alhamdulillah beliau berkenan untuk kemudian berada di tengah-tengah kita. Semoga beliau selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan-kemudahan. Nggih, apapun la yazalun nas bi khair mastaqamat a'immatuhum wa hudatuhum. Ada dua komponen yang paling penting untuk sebuah bangsa, untuk masyarakat kemudian menjadi tenang, damai, nyaman. Yang pertama adalah a'immatuhum, para pejabatnya. Yang kedua adalah hudatuhum, para ulamanya. Moga-moga para pejabat-pejabat kita, para ulama kita selalu mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Penting pancen ngoten niku. Artose kita kemudian bisa berkomunikasi, saling menyapa, saling memberikan masukan, bahkan saling mengingatkan, menasihati. Itu menjadi sangat penting. Yang penting ya nasihatnya ya yang menarik dan sing luas. Karena begini, kullu baldatin yakunu fihi arba'a fa'aluha ma'sumuna minal bala. Kalau sebuah negara pengen aman dari semua cobaan-cobaan dahsyat, cobaan-cobaan berat, maka harus ada 4 komponen yang berdiri lurus. Yang pertama adalah imamun adilun la yadlim, imam yang benar-benar adil, pejabat yang benar-benar adil, tidak zalim. Yang kedua adalah wa'alimun ala sabilil huda, kiainya, para tokoh agamanya benar-benar sesuai dengan perintah dan arahan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula wau mirengaken dawuh-dawuh saking Gus Rafi, kula sepakat Gus bahwa kita semua di sini tidak lain hanya karena bagaimana kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuhaken ini semua ini Gus, ini dari semua kalangan, semua elemen. Ada beberapa yang memang orang-orangnya khusyuk, ada beberapa yang kemudian punya banyak hobi, ada yang sukanya main bola, ada sukanya apa sampai senengane dem-deman. Ayo menarik ae. Menarik aja, walaupun dem-deman itu adalah hal yang kalau bisa jangan. Karena begini, Al-Imam Mujahid bin Jabal
itu mengatakan suatu ketika beliau mengatakan bahwa iblis itu pernah disudutkan, bahwa syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya kemampuan menggapai pendosa model apapun. Kemudian iblis dibully, kalau mereka semua bisa disyafaati oleh Rasulullah, kira-kira apa masih punya harapan untuk ngajak orang masuk neraka? Kemudian iblis menjawab, ma a'jazani bani Adam fala yu'jizuni fi salas, fala yu'jizuni fi salas. Saya tidak akan pernah kalah dari manusia, dari anak Adam, dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minimal dalam 3 hal. Yang pertama, saya akan bikin mereka tetap suka mabuk-mabukan. Saya akan bikin satu situasi di mana mereka punya ketertarikan untuk mabuk, untuk mendem. Fa idza sakira ahaduhum akhadna khizamatahu faqudna haitsu syi'na wa amila bima ahbabna. Fa idza sakira ahaduhum, kalau di antara kita ada yang mabuk, ada yang masih mengkonsumsi apapun yang memabukkan kita, yang membuat akal kita kemudian tidak berjalan secara normal, akhadna khizamatahu, maka ubun-ubunnya akan saya pegang, kemudian akan saya tuntun ke tempat yang saya suka, dan di sana dia akan melakukan apapun yang saya inginkan. Yang kedua, saya akan bikin umat Muhammad suka emosi, suka marah di luar batas. Fa idza ghadiba ahaduhum qala ma la ya'lam wa amila bima yandam. Kalau dia sudah emosional, dia pasti akan ngomong secara berlebihan, dia akan marah secara berlebihan dan ngomong sesuatu yang sebetulnya tidak mendasar sama sekali, dan pasti pada akhirnya ketika emosi itu memuncak, dia akan melakukan sesuatu yang pasti akan ia sesali. Yang ketiga, wa nubakhiluhu bima fi yadayhi wa numannihi bima la yaqdiru alaihi. Saya akan bikin umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pribadi-pribadi yang bakhil, yang pelit. Dia sangat keberatan untuk mengeluarkan apa yang ia miliki untuk zakat, untuk sedekah, untuk berbagi dan lain sebagainya. Akan selalu saya manipulasi bahwa dia akan berumur panjang, dia banyak sekali tanggungan, dia banyak sekali tanggung jawab, tidak perlu sedekah, tidak perlu berbagi, jangan memiliki empati dan kepekaan kepada yang lain. Itu 3 hal. Makanya kalau sampean urusanin dem-deman, ojo. Ya Mas yo syafaati Kanjeng Nabi yo nyanda. Mergo ngeten. Minimal begini, kamu kalau mau sholawatan jangan nunggu Riyadul Jannah tampil. Karena tadi saya lihat Riyadul Jannah itu tampilnya yang nggak setiap malam. Artinya begini, tidak semua dari kita kemudian berkesempatan untuk terus ikut majelis Riyadul Jannah dimanapun dia tampil. Kalau sampai ke Lombok, sampai ke Jakarta, pasti ada 1-2 di antara kita kemudian tidak berkesempatan ke sana. Tapi begini, kak ijazai Pak yo. Yo aku arep ngijazai ora. Apa ya cerita tok wis. Mau lakoni yo kena, ora mau lakoni yo kena. Tapi Mbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ndawuhno, man shalla aliyya ashran hina yusbih wa ashran hina yumsi adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Kamu itu cukup baca-baca solawat, kamu itu cukup baca solawat pagi 10 kali, kemudian sore 10 kali, pasti apapun kesalahan kamu pasti akan ditangkap oleh syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Ada beberapa mungkin di antara kiai-kiai ini tidak sepakat dengan omongan saya. Karena merasa bahwa yang penting orang itu baik semua, jangan ada yang nggak baik. Wah, saya nggak cocok. Makanya tadi jenengan kan minta maaf ke saya karena di sini banyak sekali orang-orang yang masih suka apa. Aku kan gimana tuh? Kalau urusannya hanya suka ngopi, suka cangkruk, suka apa? Wah itu saya banget. Bahkan saya itu jangan diundangi Riyadul Jannah kalau nggak ketemu orang-orang modelnya kayak gini nih. Harus modelnya kayak gini. Kalau khusuk lemes saya.
Lho tenan. Iku nek sing teko wonge khusuk-khusuk kabeh, panik kau. Lha wong mosok jamaahe khusuk, kiyaine gak patek khusuk. Lek ngene kan aku jek rotok pede ya, padha-padha gak khusuk wis lillahi taala, Lagian kata Syekh Abdul Hasan Asyadili rahimahullah, beliau mengatakan, man ahabba alla yu'sallahu fi mamlakatihi. Kalau ada orang punya harapan, punya cita-cita, kok ono wong pengen nang donya iki gak ono maksiat blas, faqad ahabba alla tadhhara maghfiratuhu. Faqad ahabba alla tadhhara maghfiratuhu wa rahmatuh. Maka orang itu sama kayak punya harapan dan cita-cita bahwa Allah tidak tampak Al-Ghafur, tidak tampak Ar-Rahim. Allah bukan maha pemaaf, bukan maha kasih sayang. Sudahlah, sesekali maksiat nggak apa-apa, malah ketok bagus ini. Masya Allah, kamu ngomong iki ojo nyawang kiai-kiai, aku ya wedi ya. Aku nyawang awakmu. Sing gak khusuk-khusuk lho, gak nyedek ning gak khusuk-khusuk lho. Lah kiai-kiai ini ngomong sesama gak khusuk ini. Kak golekno dalil, gak apa-apa gak khusuk ya. Wedi aku akan melirik rono ya, wedi ngelirik rene ya wedi. Kak omong tok ae. Kanjeng Nabi iku tau dawuh. Lho tenan iki sahih. Kanjeng Nabi dawuh, "Ma min 'abdin mu'min illa walahu dzambun ya'tadu alfainah ba'dal fainah." Mboten Beb nggih. Lho saestu Beb. Lho nggih, ngapunten Beb, saestu. Tapi kan niku mbah Kanjeng Nabi Beb. Kula kan namung nyeritane tok. Ma min 'abdin mu'minin illa walahu dzambun ya'tadu alfainah ba'dal fainah. Kalau memang orang itu beriman betul, biasanya karakternya itu suka punya dosa yang ia lakukan secara istiqomah. Loh. Au dzambun ya'taduhu au dzambun ya'taduhu la yufariquhu hatta yufariqad dunya. Dosa yang memang secara periodik selalu ia ulangi. Dia sudah tahu kalau ini dosa, ia ulangi, besok tobat, besok ikut sholawatan, besok ikut majelis riyadil jannah, besoknya dosa lagi, malamnya ikut sholawatan lagi. Akeh gak? Oke, cocok. Gak terus nih. Ora usah kak omong nih wonge teko apa gak mesti tekone. Ora mungkin. Alah, Nggak perlu saya tanya, kamu datang apa tidak orang yang kayak gitu. Wong kiai ini ngono meneh umate. Ojo banter-banter, tenang. Hati yo ketok mulai wedi. Cuma memang Kanjeng Nabi kemudian menutup innal mu'min khuliqa mufattanan tawwaba. Kalau memang mukmin sejati, santri sejati, umat Kanjeng Nabi sing tenan, itu memang mudah salah, mudah melakukan dosa, tapi dia cukup semangat untuk melakukan taubah. Dan pembedanya, kamu itu masih punya harapan atau tidak? Idza dzukira dzakara. Idza dzukira dzakara. Pembedanya adalah ketika kamu diingatkan, ketika kamu dinasehati, kamu sadar bahwa kamu memang masih banyak kesalahan dan siap untuk mendengarkan nasihat, siap untuk mendengarkan dawuh-dawuh. Mek neng kono tok kuwi. Pokok selama kuwi, makanya kan Syekh Hasan Basri juga pernah ditanya. Inna rajul yuznibu sumayatub. Summa yudnibu sumayatub, summa yudnibu sumayatub. Lah nggih lho, kok ono santri modele, kok ada orang Islam modelnya kayak gitu. Saiki dosa bengi gayane tobat, isuk dosa maneh bengi tobat maneh, isuk dosa maneh bengi tobat maneh. Jawabane Syekh Hasan Basri, beliau mengatakan ma ra'aituhu illa min akhlaqil mu'min. Ya wis ngono kuwi, wong iman iki ngono kuwi. Dadi tenang saja, sudahlah. Lho tenang, tenang ae. Nek sampai ana wong sing pengen ning Malang belas gak ana maksiate. Terus aku kayak wong Kediri arep golek hiburan nang ndi? Gablek kowe. Ojo bantah-bantah. Gak ngono maksudku, Maksudku gak ngono. Kak wong kowe maksiat blok, gak usah. Wong kowe iki maksiat gak usah dikongkon. Kowe iki ahli, paham ra? Kowe iki profesional, paham ra? Lah iya dah. Kalau sampai ada orang yang punya harapan, artinya begini, kalau sampai ada kiai yang kemudian galak
lek enek wong dosa kuwabeh dieksekusi dan semuanya dijauhi, itu bahaya. Karena tadi itu dia kayak nggak pengen Allah kelihatan Al-Ghafur, ahli pemaaf, Ar-Rahim, penuh kasih sayang. Wa alla takuna li nabiyhi syafa'ah, dan kayak dia lupa bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang penuh dengan pertolongan. Sto tenang ae. Tapi yo aja nemen-nemen, paham ora? Ngene. Iki lek gak tandesi ketok bahaya kowe iki. Aku yang melewatian, aku sisi wedi, aku menyapu ngomong ini bareng, malah ketun aku. Kailing-iling sih. Dawi Imam Ghazali, Al-Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali, beliau mengatakan kama takhadha adzamba wal aud ilaiha hirfatan. Si Aremania bedindang sing modele kaya awake dhewe. Ya wis iki kaya awake dhewe wis padha iki. Kelakuanmu mbek kelakuanku asline padha. Mek bedane aku iki gak patek konangan. Lah kowe kan pancen mau upload ya goblokmu ya ning kono kowe ya. Ngapunten Gus, ngapunten. Niku bocah pengah-pengah niku. Kama takhadha adzamba wal aud ilaiha hirfatan, sebagaimana kamu sangat semangat ketika melakukan maksiat. Kowe semangat bakal maksiat. Super. Gak usah angel-angel. Kita itu kalau nonton bola, kalau bolanya mulainya jam 4, jam 2 kita sudah di mana itu? Lewat asaridul ngawur kowe. Tapi fattakhidit taubah, kamu juga harus melakukan taubah dengan semangat yang tidak kalah hebatnya ketika kamu melakukan maksiat. Kowe nek nalika misalnya kemarin ada konser apa misalnya, biasanya kan ulang tahun Arema, gak mungkin iku manajer gak pengen ngundang sopo ta sopo, gak mungkin iku. Mesti ngundang sopo ta sopo, pengen apa lah. Kalau kamu semangat datang ke sana, kamu jangan kemudian tidak datang ke majelis-majelis penting seperti ini untuk menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngono lho maksudnya, ngono lho. Iki cekelen tenan. Artine nek nalika kowe nakal iku militan, jangan sampai ketika ada ajaan-ajaan kebaikan semacam majelis Riyadil Jannah ini kemudian kamu kalah militan. Lamun toh awakmu budal ndelok konser, ndelok bal-balan, awakmu lampu merah mau terjang, budal selawatan sepur kudu mau tarabak. Ya, artinya ya segitu itu. Kira-kira iku mek tamsil to, ya cuma lakoni ya goblok-goblok iki ya. Ya tamsil to, paham. Ya sekono kuwi lah pokoke. Wis to, tenang ae. Nyapo ya kayak tadi disampaikan itu loh, bahwa memang kula niku winginane niku sarangan, kula winginane niku dipun timbali Habibidin Nya Az-Zahir itu. Kula matur bahwa di antara sekian banyak keistimewaan ikut baca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ya memang itu innas shalah ala sayyidil mursalin menika innalil musallina ala sayyidil mursalin asyra karomat. Ada 10 keistimewaan bagi orang yang mau baca sholawat. Di antaranya rasa kakek-kakek, wacane 10 ya malah ngeluh bun-bunanmu. Wes rasa kakek. Di antaranya adalah selain ya Allah al-iktida bil azizil ghaffar wal malaikatil abrar, dengan tadi yang disampaikan oleh Gus Rafi mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita melakukan ini berarti meniru, plagiat, terok-terok dengan apa yang dilakukan oleh Allah dan juga malaikatil abrar dengan membaca sholawat. Tapi di antara itu adalah syafa'atun nabiyil muhtar. Kita kalau baca sholawat itu sama kita kenalan sok dekat PDKT dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi mengenali kita sebagai umat-umat terakhirnya hanya lewat kasratis sholah alaih. Sebanyak apa kita baca sholawat, sebanyak itu kedekatan kita dengan Kanjeng Nabi. Makanya kanggo amatir-amatir kayak itu cukup peng 10 isuk, peng 10 sore. Apa kowe pengen hebat maneh? Man shalla aliyya kulla yaumin alfa marrah.
Kowe nek pancen pengen hebat maneh, kowe sedina maca ping 1000. Mulai ngeluh kowe. Bahaya kok 1000 ya. Mau penak-penak 10 kok boleh 1000. Tapi nek pancen mau lakoni nanan 1000 kuwi, kowe kok sedina iso wiridan maca gak usah angel-angel. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kambe awakmu jaga toko, jaga warung bakso, kambe awakmu budal ning lapangan, kambe awakmu pemanasan, kambe kok cukup 1000, jangkep 1000. Lam yamut hadda yara maq'adahu minal jannah. Kamu tidak akan pernah mati sebelum kamu mampu melihat tempat dudukmu besok di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ojo amin lakonono malah amin geblek kowe. Pancen masyaallah. Kowe Aremania kowe masa. Nggih, kula nggih nembe miring niki wae. Ternyata ana Aremania, ana Arema. Lah iya, kok yo ono Aremanita barang ya. Aremania, Aremanita. Opo-opoan kuwi ya wis lah terserah ya. Ya. Aduh. Nggih mugi-mugi sedaya diparingi ati sing padhang bibarokati sholawat ala nabi. Nggih, ati padhang mergo di antara keramate sholawat iku pancen tadhiru tanwirul qulub, tanwirud dhawahiri wal asrar. Tanwirud dhawahiri wal asrar. Di antara faedah sering baca sholawat itu adalah hati kita cerah, kemudian wajah kita juga cerah. Dadi nek raimu butek. Piye? Wajahnya apa bahasane gini? Lah iya bener to, kok nyapa mau guyu? Permasalahannya apa? Lah bener to. Nek raimu butek. Berarti awakmu kurang maca sholawat. Awakmu gak glowing wis ngono ya. Kowe kok gak glowing. Iki Aremanita gak glowing. Kurang maca sholawat. Lagi iki gak ceritani tok terakhir ya mari langsung mulai aku. Wis tenan wis mulai panik aku. Pancen kudune lungguh kuwi nang kono gak nang kene. Salah aku jeneng, salah posisi ya. Ceritani, satu ketika Abdul Wahid bin Ziyad ora roh kowe malah angel wis ora usah angen-angen. Abdul Wahid bin Ziyad itu perawi hadis siqah, perawi hadis beliau. Beliau itu berangkat haji bareng temannya. Wis singkat aja ya. Berangkat haji bareng temannya. Kemudian dia itu heran, kenapa temannya itu nggak duduk, nggak berdiri, nggak jalan, nggak tiduran, nggak makan, nggak minum, selalu terus baca sholawat. Akhirnya dia tanya, kenapa? Kenapa kamu kok selalu baca sholawat? Kok nggak ada wiridan yang lain? Kok nggak ada aurat yang lain? Kemudian dia jawab, beberapa tahun yang lalu saya mengantarkan orang tua saya, bapak saya haji, sama perjalanannya sama, tujuannya sama-sama haji. Kemudian saya tinggal bapak saya untuk mengambil sesuatu. Di tengah perjalanan saya mendengar satu suara, satu teriakan, segera kembali, bapak kamu mati. Dan dia akan diazab oleh para malaikat. Dia akan disiksa oleh para malaikat. Saya langsung prihatin, langsung susah, saya langsung kembali ke tempat orang tua saya dan ternyata betul. Nyampe situ orang tua saya itu memang benar-benar sudah meninggal dan hitam kelam. Dan di ujung-ujung tubuhnya itu sudah siap beberapa makhluk yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk langsung mengeksekusi, untuk langsung menghancurkan tubuh itu. Tapi tahu-tahu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang. Kanjeng Nabi langsung teko, Kanjeng Nabi ku langsung teko. Kanjeng Nabi terus dawuh, bapakmu pancen akeh dosane, bapakmu pancen kelakuane super ruwet, tapi bapakmu ku ya sregep maca selawat nang aku. Tenang, aku iku ghiyasuman, ana ghiyasun liman yastaghisuni. Saya ini adalah penolong siapapun yang minta pertolongan kepadaku. Tenang, pasti akan saya tolong. Dan kemudian oleh Kanjeng Nabi diusap langsung semuanya yang tadinya hitam kelam. Jadi dia itu mati dalam kondisi tubuhnya hitam kelam. Yang semuanya hitam kelam sekali diusap oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam langsung putih padang. Itulah kemudian dari cerita itu Abil Faraj Ibnul Jauzi mengatakan bahwa idza aradallahu bi'abdin khaira, kalau memang kita ini nasibnya bagus,
yassarahullahu lisanahu ala shalah bisalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang nasib kita ini baik, entah itu di dunia ini ataupun nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dibuat mudah untuk membaca sholawat. Artinya lisan kita ini pasti dibuat mudah untuk baca sholawat. Tapi kalau memang nasib kita sial, pasti mulut kita akan dipersulit untuk baca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wes iku kitabe dawa. Pokok terakhir beliau akhirnya menyimpulkan bahwa sholawat itu pancen selain mampu menerangi hati, wong-wong iku iso padang wajahe, padang aurane nalika ngekehne maca sholawat. Dadi awakmu gak usah entek duwe akeh kanggo skincare apalah itu namanya, saya juga nggak ngerti. Cukup aksiru as-shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Pokok semakin banyak kamu baca sholawat, insya Allah semakin cerah wajah kamu, hati kamu, bahkan insya Allah semakin cerah masa depan kamu semua. Ngapunten ingkang agung, namung niku saged kula aturaken, muga-muga barokah aweh dhewe kumpul-kumpul maca selawat ning kene, muga-muga Indonesia ini tambah damai, tambah aman. Khususnya Malang, muga-muga tambah makmur, tambah sae, kekompakan kita, kerukunan kita jangan sampai digoyahkan oleh apapun. Oleh apapun. Mohon maaf, sampai oleh urusan-urusan yang bersifat keagamaan atau mengatasnamakan keagamaan. Jangan sampai ada, karena tidak ada satupun perintah agama yang memerintahkan perpecahan dan permusuhan. Ngapusi, pokoknya ono kiai kok ngejak geger. Gegeri sapa? Iku KW. Itu jelas kiai KW. Yakin nih? Mergo lho nggih, saestu nih. Mergo Imam Malik sudah tegas mengatakan, idza ra'aita rajul yudafi'u 'anil haq fayastimu wa yasubbu wa yakhdhab fa'lam annahu ma'lulun niyah. Kalau kamu lihat ada tokoh yudafi'u 'anil haq, ada tokoh agama, katakan kiai lah kamangane. Katakan kiai atau siapapun sing pacane koyo kiai. Lek kula kan pacaanku kan duduk koyo kiai. Panjang pacaanku kan koyo Aremania agak jelas yo. Lho yakin. Apapun lah bacaannya, pokok kok sampai dia mengatasnamakan membela kebenaran, kemudian fayastimu wa yasubbu wa yakhdhab, ketika dia membela kebenaran kemudian dia mencaci maki, marah-marah kepada orang lain, menyalahkan banyak pihak, fa'lam annahu ma'lulun niyah, ketahuilah kiai itu jelas niatnya nggak beres, artinya kiai itu palsu. Ketika dia sudah mulai mencela orang lain, misui wong liya, itu palsu, jelas palsu. Nggak bisa kamu dengarkan itu. Fa innal haqq la yahtaju lidzalik, karena sebuah kebenaran tidak butuh caci maki. Tidak butuh caci maki. Kebenaran akan bersuara dengan sendirinya. Yang penting disuarakan dengan baik, dengan santun, dengan penuh akhlak karimah. Wong Kanjeng Nabi saja, orang terbaik di muka bumi, makhluk terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan oleh Allah, wa in kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Muhammad, kalau kamu kemudian berwatak keras, kamu kemudian semaunya sendiri, kamu tidak memiliki etika dan sopan santun, niscaya tidak akan ada orang yang ada di sekitar kamu, semuanya pasti akan meninggalkan kamu. Kita semuanya moga-moga memiliki akhlakul karimah, dan semoga para habaib, para ulama, para kiai-kiai kita moga-moga selalu dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para pejabat kita semoga selalu mendapatkan perlindungan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf kepada semua pihak, khususnya keluarga besar Yadil Jannah Gus Rafiq dalam nyuwun agung pangapunten, datang sedaya mawon, datang sedaya hadirin hadirat Aremania Arema. Kowe kok ilingan babakan ngono kuwi blog. Padahal omonganku ket awal kowe jelas lali. Asem tenan kowe. Saya mohon maaf dan terima kasih atas kesempatannya untuk bersilaturahim ini. Moga-moga silaturahim kita ini terus bersambung min yaumina hadza ila yaumil liqa'illah. Aja kiamat to, aku gak cocok ambek dongane Gus Rafiq mau. Mergo kiamat kuwi bare jek enek neraka barang paham ra. Lah iki lek tekone cetuke mek sadurunge mlebu neraka.
Harus hubungan ini harus kita jaga sampai sowan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya orang yang selamat saja yang bisa sowan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita semuanya selamat bi barakatis salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhiran wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.